Makin panas, LBP versus Anies dinilai tidak pro rakyat. Staf sus dinilai tidak berguna. Pak Jokowi, tolong pecat saja. Staf sus dinilai tidak berguna. Jokowi diminta bubarkan staf sus dan alihkan anggarannya untuk tangani corona. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai bahwa surat dari staf khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet RI ke camat di area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera untuk mendukung relawan PT Amarta Mikro Fintech atau Amarta menangani COVID-19, menunjukkan ada konflik of interest. Tindakan staf sus tersebut juga menunjukkan ketidaktahuannya apa yang harus dilakukan sebagai pembantu presiden. Menurut Ujang, staf sus lebih baik dibubarkan saja, sebab keberadaannya tidak berguna dan hanya sebagian hiasan belaka. Anggaran untuk staf sus itu, kata dia, bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19. Saya sudah sejak lama mengusulkan agar staf sus milenial itu dibubarkan saja, karena hanya sebagai aksesoris saja. Gaji staf sus milenial lebih baik dialihkan dan digeser untuk penanganan melawan COVID-19 yang semakin hari makin banyak menelan korban, kata Ujang saat dihubungi Jakarta Selasa, 14 April 2020. Ujang menuturkan bahwa surat dari staf khusus tersebut sangat jelas terjadi konflik of interest karena jabatannya sebagai pembantu presiden digunakan untuk kepentingan pribadi. Negara ini tidak membutuhkan staf khusus yang mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan rakyat. Jika negara diurus dengan cara seperti itu, maka bisa ambyar ini negara, kata dia menambahkan. Di sisi lain, LBP Luhut Binsar Panjaitan dinilai tidak pro dengan rakyat. Luhut versus Anies meruncing. Amin Rais, ada yang merasa paling powerful. Mantan Ketua MPR Amin Rais menyoroti perseteruan Luhut versus Anies Baswedan. Dalam satu media, ada dua kebijakan yang diametral dalam penanganan pandemi di tubuh pemerintah. Rezim ini terus meluapkan ambiguitas ke publik. Justru ambiguitas ini menjadi ancaman serius bagi penyebaran COVID-19. Ini terjadi karena adanya yang merasa paling powerful, kata Amin Rais di akun Twitternya Selasa ini. Amin mengingatkan, penanganan yang lambat terhadap COVID-19 akan semakin menimbulkan kondisi uncertainty. Dan ini memicu tingginya volatilitas pasar dan risiko investasi. Pendiri Partai Amanat Nasional itu meminta pemerintah untuk menghentikan semua ambiguitas agar COVID-19 bisa segera teratasi. Luhut Binsar Panjaitan dinilai tidak pro rakyat. Koper kirim petisi kepada Jokowi. Nama Luhut Binsar Panjaitan seolah tak lepas dari sorotan publik. Menko Maritim dan Investasi yang kini menjabat sebagai Menteri Perhubungan kembali mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Bukan sekali dua kali ini, LBP mengeluarkan kebijakan yang membuat publik mengernyitkan kening. Bahkan, dalam pantauan Koalisi Pengawal Reformasi atau KOPER, aksi LBP yang terkesan tidak peduli dengan rakyat sudah terjadi sejak menjadi menteri di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, melalui surat terbuka yang disampaikan kepada Presiden Jokowi, KOPER menuntut agar LBP diberhentikan sebagai menteri. Dalam surat yang ditanda tangani Ketua Abdul J. Hawari dan Sekretaris Jenderal Inam El Mustafa, tersebut juga membeberkan sejumlah kebijakan dan sikap LBP yang dinilai tidak pro rakyat. Berikut surat terbuka Koalisi Pengawal Reformasi kepada Jokowi. Dalam sekian waktu pemantauan sepak terjang Menteri LBP sejak menjadi anggota Kabinet Presiden Joko Widodo pertama
2014 hingga 2019, hingga kini di kabinet kedua 2019-2024, kami menyimpulkan bahwa pertama, Menteri LBP tidak peduli nasib bangsa dan NKRI, tetapi hanya mementingkan kelompok kecil, developer dibanding aspirasi 12 juta penduduk Jakarta yang menginginkan ditutupnya proyek reklamasi. Walaupun program reklamasi telah diberhentikan oleh Menko Dr. Rizal Ramli dan Gubernur DKI Anies Baswedan PhD. Kedua, rencana pemindahan ibu kota baru NKRI hingga saat ini belum disetujui oleh DPR RI dan DPD RI. Namun, Menteri LBP dengan sangat ambisius dan proaktif mempercepat pembangunannya. Padahal, keuangan negara saat ini sangat sulit akibat besarnya utang luar negeri, defisit neraca perdagangan, turunnya investasi, dan banyaknya uang yang lari ke luar negeri, serta musibah nasional wabah COVID-19. Ketiga, beragam kebijakan Menteri LBP senantiasa tidak berpihak kepada rakyat NKRI. Pada momentum Presiden Jokowi mengambil kebijakan pada pengendalian wabah COVID-19, Menteri LBP terus melindungi masuknya TKA asing ilegal dari Cina, negara sumber utama wabah COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia. Keempat, Menteri LBP mengkhianati rakyat dan bangsa NKRI karena lebih cinta TKA ilegal Cina daripada bangsa NKRI. Atas fakta tersebut, kami Koalisi Pengawal Reformasi atau KOPER beserta segenap elemen bangsa yang taat hukum, Pancasila, Undang-Undang 1945, dan anggota masyarakat lainnya menuntut Presiden Jokowi agar segera memberhentikan LBP sebagai menteri sesuai hak prerogatif Presiden menurut Undang-Undang 45 Pasal 17 Ayat 2, yakni tugas Presiden Republik Indonesia mengangkat dan memberhentikan menteri. Di sisi lain, ICW, Indonesian Corruption Watch, meminta Jokowi pecat staf khusus. Tapi, Natalius Pigai, staf khusus Jokowi ini bisa diseret ke polisi. Menurut aktivis kemanusiaan Natalius Pigai, surat tertanggal 1 April 2020 tersebut merupakan bisa dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh jabatan. Ini sudah termasuk kategori dagangan pengaruh jabatan. Apalagi dia sudah menunjukkan perusahaannya sendiri berniat jahat atau penyalahgunaan jabatan, kata Natalius Pigai di akun Twitternya Selasa ini. Ini bisa dilaporkan ke Ombudsman atau kalau suratnya sudah keluar bisa jadi bukti untuk laporkan ke polisi. Indonesian Corruption Watch meminta Jokowi pecat staf khusus terkait surat untuk camat. LSM anti korupsi ini menyebut tindakan Taufan berpotensi terbentur konflik kepentingan. Atas dasar itu, mereka meminta Jokowi agar memecat Taufan. Presiden segera mengevaluasi kinerja serta posisi staf khusus dan mengambil langkah pemecatan bagi staf yang mempunyai posisi atau jabatan di tempat lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ujar peneliti ICW Laula Esther Kaban melalui keterangan tertulis Selasa ini. Laula menuturkan Taufan tidak berpegang pada prinsip etika publik. Menurutnya, Taufan seharusnya punya kesadaran dalam mengambil keputusan atau kebijakan tertentu harus didasarkan pada nilai-nilai luhur dan kepentingan publik. Ia menjelaskan nilai luhur tersebut diantaranya adalah kejujuran, integritas, dan menghindari munculnya konflik kepentingan dalam memberikan pelayanan dan mengeluarkan kebijakan publik. Laula menambahkan bahwa konflik kepentingan merupakan celah masuk tindakan korupsi. Lebih lanjut, Laula menyatakan langkah Taufan itu telah mengabaikan keberadaan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang berwenang melakukan korespondensi kepada seluruh camat yang berada di bawah kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, ia meminta Taufan agar mengirimkan surat klarifikasi dan permintaan maaf yang ditunjukkan ke seluruh camat di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Anda?